Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai persiapan OSN untuk pembahasan OSK IPA SMP 2023 part yang kelima. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN nanti ya, atau sebagai pendalaman materi IPA khususnya bidang fisika. Yuk kita langsung mulai. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 21 mengenai gerak benda langit. Seseorang mengamati bahwa siang hari pada bulan Desember itu lebih lama dari siang hari pada bulan Juni. Ini menandakan bahwa orang tersebut berada di belahan bumi utara, belahan bumi selatan, di kutub utara, atau di garis khatulistiwa. Ya, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu adalah mengenai gerak semu dari matahari. Kenapa disebut gerak semu? Karena yang bergerak terhadap matahari itu bumi, bukan matahari yang bergerak mengelilingi bumi ya. Makanya disebut sebagai gerak semu. Tapi kita di bumi mengamati memang seolah matahari yang mengelilingi bumi. Nah, geraknya kita sebut sebagai gerak semu. Gerak semu matahari itu merupakan pola tertentu, ya, mempunyai pola tertentu ya. Jadi diawali katakanlah bulan Maret tanggal 21 itu ada posisi matahari tepat di daerah khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Kemudian karena bidang edar bumi mengelilingi matahari itu membentuk sudut ya, maka posisi matahari akan berubah ya setiap waktunya. Jadi matahari itu akan bergerak ke belahan bumi utara setelah bulan Maret ini ya, selama 3 bulan ya. Jadi kira-kira pada tanggal 20 sampai 22 Juni matahari akan mencapai puncaknya di belahan bumi utara ya. Kemudian matahari akan bergerak kembali ke khatulistiwa ya pada 3 bulan berikutnya, yaitu pada kira-kira tanggal 23 September. Setelah itu 3 bulan berikutnya matahari akan bergerak ke arah belahan bumi selatan hingga waktu mencapai 20 sampai 23 Desember dan kembali lagi ke arah khatulistiwa dan sampai di khatulistiwa tengah-tengahnya kira-kira 21 Maret ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa ketika matahari bergerak ke belahan bumi utara, maka belahan bumi selatan akan musim dingin ya. Tapi sebaliknya ketika matahari bergerak dari khatulistiwa ke arah bumi selatan, ini selama 6 bulan dia akan mengalami musim panas di daerah selatan, sementara di daerah belahan bumi utara akan musim dingin karena mataharinya lebih sebentar ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa pada bulan Desember matahari itu siang harinya lebih lama ya. Jadi siang harinya lebih lama pada bulan Desember ya. Artinya orang tersebut ada di belahan bumi selatan karena di sini ya pada bulan September sampai 21 Maret matahari akan bergerak ke belahan bumi selatan sehingga siang hari di daerah sini akan lebih lama dibandingkan di sini, dan sebaliknya pada bulan misalkan Juni ya, ini matahari itu akan lebih lama dibandingkan bulan Maret atau September sendiri ya. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 22 mengenai fenomena alam. Faktor-faktor penyebab terjadinya gempa bumi adalah ada 5: pergeseran lempeng bumi, tanah longsor, gletser, letusan gunung api, ledakan dinamit. Di antara faktor di atas yang dimungkinkan bukan merupakan faktor alam adalah, baik, sekarang kita akan lihat dulu definisi dari gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi dan ini disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba. Ada beberapa jenis gempa bumi yang pernah terjadi atau mungkin terjadi ya. Yang pertama adalah gempa bumi tektonik. Itu terjadi karena pergeseran dari lempeng bumi. Kemudian gempa bumi yang kedua adalah gempa bumi akibat letusan gunung berapi ya, atau kita sebut sebagai gempa bumi vulkanik. Yang ketiga
adalah gempa bumi karena runtuhan atau longsor ya, atau gletser. Kemudian yang keempat, gempa bumi terjadi karena ledakan yang diakibatkan oleh bom atom atau bom nuklir atau dinamit ya. Nah, dari sini kita bisa langsung mengklasifikasi mana yang merupakan alam dan yang mana yang merupakan bukan faktor alam ya. Jadi yang pertama, pergeseran lempeng bumi itu gempa bumi tektonik, ini alamiah, berarti bukan ya. Yang ditanyakan bukan faktor alam ya. Kemudian tanah longsor bisa akibat dari kegiatan manusia. Kemudian yang ketiga, gletser itu faktor alamiah, jadi bukan. Kemudian yang keempat, letusan gunung berapi juga alamiah. Dan yang kelima, itu ledakan dinamit. Nah, ini bisa terjadi karena kegiatan manusia ya. Sehingga untuk jawaban soal ini adalah 2 dan 5. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 23 mengenai pembiasan. Seberkas cahaya merambat dari medium 1 ke medium 2, kemudian ke medium 3. Ketika memasuki medium 2, berkas cahaya teramati menjauhi garis normal. Ketika memasuki medium 3, berkas cahaya teramati mendekati garis normal. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa indeks bias medium 1 lebih kecil dari medium 2, kemudian frekuensi medium 1 sama dengan frekuensi medium 2. 3, cepat terambat di medium 2 lebih besar dari cepat terambat di medium 3. 4, panjang gelombang di medium 2 lebih besar dari panjang gelombang di medium 3. Pernyataan yang benar adalah, untuk menjawab soal ini, sebaiknya kita gambarkan terlebih dahulu supaya kita bisa mengerti dengan baik ya. Jadi, saya punya 3 medium ya. N1, N2, N3 ya. Cahaya bergerak dari medium 1 ke medium 2 dan kemudian ke medium 3. Saya gambarkan sesuai dengan data yang ada di sini. Jadi, ketika kita menggambar mulai dari sebuah sinar ya, sinar masuk dari medium 1 ke medium 2 mestinya lurus. Karena di sini ada perbedaan indeks bias, maka dia akan mengalami pembiasan atau pembelokan ya. Dari sini disebutkan ketika memasuki medium 2, berkas cahaya teramati menjauhi garis normal ya. Jadi garis normalnya itu ini yang vertikal, ini sinar datangnya dengan sudut I, maka ketika datang ternyata sinarnya akan dibiaskan menjauhi garis normal ke arah sini ya, bukan ke arah mendekati garis vertikal ini. Dan ini adalah sudut biasnya, kita sebut sudut R. Jadi ini R itu lebih besar pada I ya. Kemudian dia menuju medium 3, kita gambarkan kembali garis normalnya dan kita juga gambarkan kembali sudut datangnya ya. Ini mestinya perjalanan sinar yang seharusnya, tapi dengan sudut datang tertentu maka dan ada perbedaan indeks bias, sinar yang datang dari medium 2 ke medium 3 itu akan dibelokkan. Di sini disebutkan mendekati garis normal, jadi ke arah sini ya. Jadi berbelok ke arah sini dengan sudut biasnya adalah R ini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang benar ya. Oke, kita mulai dari indeks bias. Kita simpulkan ketika datang dari menjauhi garis normal ya, berarti ini medium satunya lebih rapat dibandingkan medium 2-nya ya. Kemudian sebaliknya ketika sini kan mendekati garis normal, berarti medium 2-nya yang lebih kecil dibandingkan indeks bias medium 3-nya ya. Seperti dari udara ke air ya. Jadi ini lebih renggang ya. Nah, akibat dari ini kita bisa menyimpulkan mengenai frekuensi, panjang gelombang, dan cepat terambat. Kita mulai dari frekuensi. Seperti kita ketahui ketika cahaya datang dari medium ke medium yang lain yang berbeda indeks bias, itu tidak akan mengalami perubahan frekuensi ya. Karena kita lihat dulu poin yang pertama, indeks bias medium 1 lebih kecil dari medium 2. Ini salah ya, berarti pernyataan 1 salah. Kemudian frekuensi di medium 1 sama dengan frekuensi di medium 2 ya, sama, bahkan sama dengan medium 3 ya. Jadi frekuensi itu sama. Kemudian cepat terambat. Nah, ini cepat terambat itu tinggal kita lihat indeks biasnya. Kalau indeks biasnya lebih besar, maka kecepatannya lebih kecil ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kecepatan
di medium 1 lebih besar, lebih kecil dari medium 2, dan kecepatan di medium 2 pasti lebih besar dibandingkan medium 3 ya. Jadi untuk yang pernyataan 3 itu benar ya. Jadi kecepatan rambat di medium 2 lebih besar daripada di medium 3. Yang keempat, panjang gelombang. Panjang gelombang sebenarnya sama dengan kecepatan. Jadi kalau kecepatannya di 2 lebih besar daripada 1, maka panjang gelombang pun akan sama ya. Jadi untuk panjang gelombang berarti lambda 2 lebih besar dibanding lambda 1 ya. Dan lambda 2 lebih besar daripada lambda 3 ya. Nah, dari sini kita lihat pernyataan yang keempat mengenai panjang gelombang di medium 2 lebih besar dari panjang gelombang di medium 3. Berarti dia benar juga. Jadi untuk soal ini ada 3 jawaban yang benar ya. Bisa dipilih yang mendekati adalah 3 dan 4 ya. Karena 2, 3, 4 tidak ada ya. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 24 mengenai alat optik. Intensitas cahaya yang masuk ke mata berpengaruh terhadap jelas atau tidaknya objek. Terlihat objek mata secara jelas itu bergantung pada daya akomodasi mata. Manakah yang merupakan pernyataan yang benar? Mari kita analisis terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita melihat ada objek di depan mata, maka supaya kita bisa melihat benda ini, berarti bayangan yang dibentuk oleh sistem lensa mata harus tepat di retina, karena di sini terdapat banyak sel syaraf kemudian akan diteruskan ke otak ya. Jadi yang membentuk ini adalah lensa mata ya, supaya jelas itu harus di retina. Nah, untuk cahaya yang masuk ke mata, kalau misalkan kita ada di daerah yang cukup gelap atau cahaya kurang, maka pupil ya, bagian tengah mata ini akan membesar lubang cahayanya supaya kita bisa melihat dengan baik ya. Nah, tapi sebaliknya ketika cahaya yang ada masuk ke mata itu sangat besar atau daerah terang, maka pupil mata akan mengecil ya, karena terlalu banyak energi yang akan masuk ya. Tetapi yang menjadikan benda itu jelas atau tidaknya itu jatuhnya bayangan di retina ya. Oke, jadi untuk pembentukan bayangan supaya jelas di retina itu adalah bergantung pada akomodasi mata. Mari kita lihat dulu gambar yang pertama ya. Ketika kita melihat objeknya jauh, maka tetap bayangan harus di retina. Nah, pada keadaan ini itu lensa mata agak rileks ya, karena otot siliarisnya tidak terlalu menekan. Tapi ketika kita membaca pada jarak yang cukup dekat atau objek yang dekat, maka lensa mata akan tertekan oleh otot siliaris sehingga bentuknya menjadi lebih cembung ya dibandingkan ini. Nah, daya cembung pipihnya lensa mata ini kita sebut sebagai daya akomodasi, karena dia menyesuaikan dengan jarak objeknya supaya objek membentuk bayangan tepat di retina ya. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, cahaya yang masuk ke mata berpengaruh terhadap jelas atau tidaknya objek. Sebenarnya kurang tepat. Yang tepat itu mestinya jatuh di retina. Kalau jatuh di retina, dia akan terlihat dengan jelas ya. Kemudian yang alasannya terlihat objek mata secara jelas bergantung pada daya akomodasi mata. Ya betul ya, ini ada hubungannya. Jadi untuk soal ini pernyataannya salah, alasannya benar, yaitu yang C ya. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 25 mengenai gerak parabola. Dua benda bergerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi dapat memiliki lintasan yang berbeda. Sebab kecepatan awal mempengaruhi bentuk lintasan benda. Manakah pernyataan atau alasan yang benar? Sekarang kita akan mulai dengan menggambar terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada permukaan bumi ya, ada pengaruh percepatan gravitasi ke bawah ya. Jadi kalau kita punya sebuah benda dan kita lempar dengan kecepatan awal ke atas, maka benda ini akan mengalami perlambatan, suatu saat berhenti dan kemudian akan tertarik kembali ke bawah karena pengaruh gaya gravitasi.
ya. Jadi kira-kira lintasannya seperti ini. Lintasannya berbentuk garis lurus. Bentuk lintasannya adalah berupa garis. Nah, sekarang bagaimana kalau kecepatan awal ini kita putar, ya. Misalkan seperti ini, dia membentuk sudut terhadap permukaan datar, biasa disebut sebagai sudut elevasi. Maka tadinya bergerak lurus, sekarang bergerak miring seperti ini. Apa yang terjadi? Ya, dia akan lurus maunya, tetapi karena pengaruh gravitasi bumi, dia akan tertarik kembali ke bumi. Sehingga bentuknya, lintasannya agak seperti ini, melengkung, yang kita sebut sebagai lintasan parabola. Jadi bentuknya kurva parabola. Ini bentuknya garis lurus, ya. Jadi jelaslah bahwa hanya dipengaruhi gravitasi dapat memiliki lintasan yang berbeda, yaitu betul, ya. Dan kenapa bisa berbeda? Karena kecepatan awal itu mempengaruhi bentuk lintasannya. Jadi ini benar, ya, dan terdapat hubungan sebab akibat, sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Demikianlah pembahasan OSK IPA SMP 2023 part yang kelima. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN Fisika, khususnya untuk IPA ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya dari saya. Sekian dan terima kasih.